Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang MySQL. Kita akan belajar query-query SQL terkait dengan create, read, update, delete. Pertama, sebelum mengikuti tutorial ini, pastikan bahwa Anda telah menginstal MySQL Server di lokal komputer Anda. Kemudian Anda juga sudah menginstal salah satu tools, yaitu dbeaver. Anda nanti bisa mendownloadnya. Tools ini gratis, dan dbeaver merupakan salah satu tools editor SQL yang cukup populer dan banyak digunakan karena tools ini mendukung uh, banyak database, jadi bisa dibilang ini tools yang bisa mensupport multiple database. Oke, kembali ke tutorial halofina.com. Setelah Anda menginstal MySQL di lokal komputer Anda, hal selanjutnya yang perlu Anda buat adalah Anda perlu membuat database-nya. Anda bisa menggunakan perintah create database, database name. Kemudian setelah itu kita akan memasuki ke pembuatan table. Anda bisa copy paste kode berikut. Untuk membuat table, Anda bisa menggunakan SQL editor yang sudah disediakan oleh dbeaver. Klik kanan nama database-nya, kemudian pilih menu SQL editor, kemudian pilih new SQL script. Di sini kita akan membuat sebuah table dengan nama produk. Produk memiliki beberapa field, yaitu ID, kemudian ada created date dan juga updated date, ada name, ada price, ada status. ID di sini tipenya adalah integer, dia auto increment dan juga primary key. Setelah Anda membuatnya atau Anda mau copy paste kode create table, Anda bisa langsung menjalankannya. Klik di tag editor dbeaver ini. Di editor dbeaver Anda bisa klik button execute SQL statement. Oke, kita coba. Ya, ternyata terdapat error. Kenapa terdapat error? Ini belum diselect semua, jadi Anda perlu selectnya lagi. Oke, create sukses, create table sukses. Anda bisa klik kanan di database name-nya, kemudian refresh. Di sini table produk sudah terbuat, sudah Anda lihat. Kemudian selanjutnya kita akan masuki tahap insert data. Jadi ketika insert data di database atau dengan query SQL, Anda bisa terutama di MySQL, Anda bisa menggunakan perintah insert into, nama tabelnya apa, kemudian kolomnya. Kolom itu di sini mengacu pada ini. Kalau kita buka kembali, kolom-kolomnya apa saja? Kolom-kolomnya di sini ada ID, ada create date, ada update date, ada name, price, dan juga status. Kemudian values-nya, Anda bisa masukkan nama value-nya. Jadi ketika insert data di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk insert data. Pertama, insert data dengan spesifik kolom, yaitu yang seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian kedua, insert data dengan semua kolom. Jadi ketika kita pengen menginsert data dengan semua kolom, kita tidak perlu mendefinisikan atau mendetailkan nama kolomnya apa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah insert into, langsung nama tabelnya, kemudian value-nya apa. Value ini karena kita tidak menspesifikan kolomnya apa, jadi kita perlu memasukkan value-nya
sesuai dengan jumlah kolom yang ada. Kemudian yang ketiga adalah multiple insert data. Jadi kita bisa menginsert data ke dalam table lebih dari satu table, lebih dari satu list data. Oke, kita coba sekarang bagian yang pertama, yaitu insert into dengan specific column. Jadi kembali ke text editor, specific column berarti kita bisa seperti ini, insert into, nama tabelnya adalah product, specific column-nya kita ID ini ya perlu ada tambahkan ID specific column. ID ini auto increment, jadi kita tidak perlu mendetailkan, otomatis dia nanti akan terinsert. Jadi kita tambahkan juga misalnya spesifiknya kita name, price, dan juga status. Value-nya apa? Misalnya name-nya adalah kacang tanah. Price harganya, price di sini integer, jadi kita masukkan 10.000. Lalu statusnya misalnya kita bikin status name-nya adalah publish. Sekarang kita coba eksekusi. Oke, sukses. Anda bisa melihatnya di kolom tabel produk, bisa merefresh bagian pojok kanan atas ya, ID-nya auto increment, ya ini defaultnya akan kosong, update dan create date-nya akan kosong. Kemudian tadi kita sudah membuat name kacang tanah dan juga publish, dan juga price-nya sudah terisi. Selanjutnya kita akan ke yang bagian insert into, tapi yang bagian kedua. Misalnya di sini insert into product, dia langsung values. Jadi ID-nya otomatis, jadi Anda bisa abaikan. Yang perlu Anda masukkan adalah created date-nya, misalnya saya akan membuat seperti ini, 2022 sekarang bulan 11, tanggal misalnya 02, jamnya saya buat 00. Ya mudah, saya akan membuat ininya jadi 00 pada jam 00. Kita duplikasi untuk mempercepat. Kemudian saya akan copy paste. Sekarang saya akan coba di sini modifikasi data sebelumnya. Saya ganti asal dari kacang panjang, harganya sama 10.000 juga misalnya. Oke, selanjutnya tinggal compile. Ya, error, ada salah satu kolom yang tidak sesuai, jadi harus kita insert terlebih dahulu. Kita kosongkan saja. Kenapa error? Karena
kolomnya tadi ada 1 2 3 4 5 6, sedangkan kita cuma menginsert memasukkan 4. Oke, kita coba. Wow, ternyata error karena apa? Karena ID ini integer, jadi kita perlu menambahkan misalnya di sini ID-nya, men-set ID-nya menjadi 2. Oke, sukses. Kita coba lihat. Ya, data berhasil ditambahkan, kacang panjang. Selanjutnya yang bagian yang ketiga, kita akan mencoba membuat multiple insert data. Oke, caranya sebenarnya hampir sama. Jadi caranya sama-sama menggunakan insert into. Kita coba pakai yang bagian ini. Kita coba buat sekarang kacang ruji, terus harganya kita kasih misalnya 500. Kita tambahkan 2 data lagi. Kacang polong 1500. Lalu kita nambah lagi kacang merah. Oke, kita eksekusi. Ya, sukses. Kita kembali ke sini. Oke, sukses. Selanjutnya kita akan ke delete data. Jadi delete data itu kalau all row itu berarti kita akan menghapus semua data. Itu bisa menggunakan delete from nama tabelnya. Jika mau spesifik data berarti tinggal delete from table name, terus nama kondisinya apa. Jadi yang akan kita coba, kita akan mencobanya misalnya delete from product where ID sama dengan, kita lihat di sini permudah, ID-nya apa. Kita akan mendelete ID yang kelima, where ID sama dengan 5. Coba kita eksekusi. Kita akses. Selanjutnya Anda bisa merefreshnya. Oke, sudah kehapus. Nanti Anda bisa mencobanya delete from table name. Kemudian kita bisa mengupdate value. Misalnya gini, aku pingin mengubah price dari kacang ruji menjadi 15.000. Oke, berarti kita tinggal menggunakan perintah update nama tabelnya, kemudian kita set datanya, ditambahkan dengan kondisi. Nama tabelnya adalah produk, nama tabelnya produk, kemudian kita set kolomnya adalah price jadi 15.000, where ID nya tadi berapa? ID nya adalah 3. Oke, coba kita jalankan.
Oke, sukses. Kita coba lihat kembali. Ya, telah berubah menjadi 15.000. Nah, ini setelah kita mempelajari tentang update data, selanjutnya kita belajar tentang select data. Select data ada beberapa tipe, diantaranya ada select specific column, kemudian ada select all semua kolom, ada select distinct. Select distinct ini misalnya kita punya data di sini, ada data yang duplikat, misalnya saya menambahkan lagi satu data, kita coba tambahkan dari sini, kita bisa Anda bisa menggunakan add new row ini untuk mempersingkat. Misalnya saya tambah lagi kacang polong, harganya 12.000, tapi ini ya adalah pending, misalnya statusnya pending. Terus kerennya lagi di Weaver, di sini ada fitur duplikat. Nah, saya menduplikat nih, lagi duplikat, saya duplikat lagi. Oke. Coba sekarang saya save, refresh. Nah, nanti jadi di sini kita punya kacang polong ada 3. Jika pakai distinct nanti yang muncul itu hanya bisa kalau kalwernya berdasarkan kacang polong, berarti bisa hanya satu yang muncul datanya. Tapi jika ditambahkan kalau di surprise, yang muncul nanti hanya akan ada 2 data kacang polong. Oke, kita coba pakai perintah ini, select from all column. Nama tabelnya adalah produk. Compile. Oke, jadi kalau tanda bintang ini menandakan bahwa kita akan memprint out hasil query semua data. Kalau specific column berarti Anda tinggal select kolomnya, misalnya saya tambahkan adalah name sama price sama status from product. Oke, di sini adalah inisial. Jadi nanti kalau kita menggunakan perintah inner join atau join dan sebagainya, nanti kita akan memakai inisial name dari tabel produk. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan distinct. Jadi perintahnya distinct itu di sini ada 3 varian. Select distinct nama kolomnya dari kolom. Kita coba dulu, kemudian kita bisa menjumlah total kolomnya ada berapa. Total kolom yang dengan nama yang sama distinct ini sebenarnya adalah untuk hampir mirip dengan grouping, tapi di sini grouping ya hampir mirip dengan grouping. Jadi misalnya kita punya ada 3 nama misalnya kayak tadi kacang polong dan kacang ruji, misalnya kacang polong ada 3, berarti kalau kita distinct yang muncul itu hanya akan 1. Kita coba dulu pakai perintah yang pertama. Kita coba dulu kolom yang kita distinct adalah
kita kolom name ya, name from product. Kita coba ya, jalankan query-nya. Di sini kita punya kacang polong itu ada 3 kacang polong, 1 kacang ruji, 1 kacang panjang, dan 1 kacang tanah. Ketika di distinct by name, yang muncul itu cuma 1 kacang polong, 1 kacang ruji, 1 kacang panjang, 1 kacang tanah. Jika kita tambahkan lagi misalnya status, di sini kacang polongnya ada 2. Kenapa ada 2? Karena di sini kacang polong itu punya status publish dan juga punya status pending. Sekarang kita ke query yang kedua, select count distinct column. Oke, kita coba. Select count distinct, nama kolomnya misalnya name from product. Jadi total kolomnya ketika di distinct itu ada 4. Apakah benar ada 4? Kalau by name kita lihat lagi ke query sebelumnya. Iya, benar ada 4. Oke, selanjutnya ke perintah yang ketiga. Kita akan membuat kita coba jalankan dulu yang kedua, perbedaan seperti apa. Nah, kita akan membuat alias name alias dari header distinct name. Jadi nanti count ini akan di search otomatis sama sistem, akan diubah menjadi distinct name. Kolomnya misalnya name seperti ini. Terus nama tabelnya adalah produk. Harusnya value-nya tetap sama 4. Kenapa error? Select count as dirinya from select distinct column from table name. Lihat itu kan, coba jalan lagi. Kenapa terdapat error? Nah, ini salah perintahnya. Harusnya K sensitif huruf besar atau huruf kecil itu. Oh ya, countnya kenapa Anda bintang, harusnya name. Oh, kenapa terdapat error? Count distinct name from select distinct name from product.
Kita coba cari terlebih dahulu select count. Nah, kita coba cari kenapa salah. Kenapa bisa terjadi kesalahan? Oh. Harusnya benar tapi salah. Kita coba lihat. Sampel tutorialnya. Ini agak mirip. Select phone. Harusnya sama. Coba dulu. Kita tambahkan select column, distinct kolomnya kita ganti ini. Nah, ini sama error juga. Paste. Oke, ternyata errornya karena apa? Coba di sini ditambahkan S. Oke. Ya. Ternyata terjadi kesalahan karena ada komen yang kurang. Jadi di sini harus tambahkan paste. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya. Mungkin nanti kita akan bahas bagaimana menggunakan join, inner join dan sebagainya di SQL.